Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Akmal Zaidan dengan NIM 221010506455 dengan kelas manajemen 046. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan cara negara lain di dunia ini. Dalam perekonomian terbuka, sektor-sektor ekonominya dibedakan kepada 4 golongan, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Melakukan perdagangan internasional merupakan kegiatan yang lazim dilakukan oleh berbagai negara. Semenjak berabad-abad yang lalu, ketika berbagai perekonomian masih belum begitu berkembang, perdagangan ekspor dan impor telah mereka lakukan. Pada ketika kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian. Walau bagaimanapun, secara relatif kepentingannya berbeda dari satu negara ke negara lain. Ekspor, impor, dan pengeluaran agregat dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri. Aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku adalah seperti yang ditunjukkan apabila aliran-aliran tersebut diperhatikan dengan teliti, dan akan didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka adalah berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai kiblat dari wujudnya kegiatan ekspor dan impor. Secara fisik, ekspor diartikan sebagai pengiriman dan penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke negara-negara lain. Pengiriman ini akan menimbulkan aliran pengeluaran yang masuk ke sektor perusahaan. Dengan demikian, pengeluaran agregat akan meningkat sebagai akibat dari kegiatan mengekspor barang dan jasa. Dan pada akhirnya, keadaan ini menyebabkan peningkatan dalam pendapatan maksimal. Impor menimbulkan efek sebaliknya. Secara fisik, impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Aliran barang ini akan menimbulkan aliran keluar atau bocoran dari aliran pengeluaran dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Aliran keluar atau bocoran ini pada akhirnya akan menurunkan pendapatan nasional yang dapat dicapai. Dengan demikian, sejauh mana ekspor dan impor mempengaruhi keseimbangan pendapatan nasional tergantung kepada ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor. Apabila ekspor neto adalah positif, pengeluaran agregat dalam ekonomi akan bertambah. Keadaan ini akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Keseimbangan perekonomian terbuka. Untuk menerangkan mengenai keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka, analisis dalam bab ini akan menunjukkan dengan membandingkan keseimbangan dalam ekonomi 3 sektor dari 4 sektor. Akan ditunjukkan bagaimana keseimbangan ekonomi 3 sektor akan mengalami perubahan apabila pengeluaran agregat meliputi pula ekspor dan impor. Analisis akan dilakukan secara grafi dan 2 pendekatan akan digunakan: pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat Y sama dengan AE, dan pendekatan suntikan bocoran. Sebelum keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi terbuka diterangkan, terlebih dahulu akan ditunjukkan syarat keseimbangan dalam perekonomian terbuka. Bagian ini juga akan menerangkan 2 hal berikut. Pertama, efek perubahan ekspor dan impor terhadap keseimbangan pendapatan, dan suatu contoh angka untuk menunjukkan keseimbangan dalam perekonomian terbuka dan perubahan keseimbangan tersebut. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka.
keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat, dan suntikan sama dengan bocoran. Uraian berikut akan menerangkan bagaimana keadaan tersebut tercapai dalam perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negeri terdiri dari dua golongan, yaitu yang diproduksi dalam negeri dan meliputi pendapatan nasional, dan yang diimpor dari luar negeri. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat atau AS terdiri dari pendapatan nasional dan impor dalam formula AS sama dengan Y plus M. Uraian sebelum ini mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka telah menunjukkan bahwa pengeluaran agregat meliputi 5 komponen berikut. Pengeluaran rumah tangga ke atas barang produksi dalam negeri, investasi swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan pengeluaran ke atas impor dalam persamaan AE CDN plus I plus G plus X plus M. Ditunjukkan bahwa pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran ke atas barang dalam negeri dan pengeluaran ke atas barang impor. Maka dalam perekonomian terbuka berikut persamaan berikut. C sama dengan CDN plus M. Berdasarkan persamaan di atas, persamaan AE boleh disederhanakan menjadi AE plus C plus I plus G plus X, di mana nilai C meliputi pengeluaran ke atas produksi dalam negeri dan barang yang impor dalam setiap perekonomian, apakah ia terdiri dari 2 sektor, 3 sektor, atau 4 sektor. Keseimbangan pendapatan nasional dicapai apabila penawaran agregat dalam kurung AS sama dengan pengeluaran agregat dalam kurung AE. Dengan demikian, dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G dan plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G dalam kurung X dikurang M. Suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut: I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Sebagai akibat perubahan keseimbangan pendapatan nasional pindah dari E menjadi di E1 plus dan menyebabkan pendapatan nasional meningkat dari Y3 dalam kurung pendapatan nasional dalam perekonomian tertutup menjadi Y4 pendapatan nasional untuk perekonomian terbuka. Patut disadari bahwa fungsi AE sama dengan C plus I plus G plus X kurang M tidak sejajar dengan AE C plus I plus G, dan dengan fungsi konsumsi. Keadaan demikian berlaku karena impor. Perubahan keseimbangan. Perubahan pengeluaran rumah tangga, perubahan komponen suntikan, dan perubahan komponen bocoran akan menimbulkan perubahan ke atas keseimbangan pendapatan nasional. Kenaikan dalam pengeluaran rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintahan, eksporat menaikkan pendapatan nasional. Kenaikan pengeluaran agregat juga menimbulkan proses multiplier. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.